Kemudian saya juga memuridkan lagi lewat doa pelepasan. Ya, saudara tentu tahu ada doa pelepasan, yaitu di samping kesembuhan ilahi adalah mengikat orang-orang yang terlepas dari kuasa-kuasa kegelapan, jimat, berhala, ilmu-ilmu dan sebagainya. Nah, sekali waktu suatu sore saya didatangi 2 orang bapak naik sepeda motor. Begitu turun dari sepeda motor, kedua bapak ini memperkenalkan diri. Dia mengatakan, "Pak, saya insinyur X. Saya insinyur X." Lalu maksud bapak datang ke tempat saya apa? Tolong injili saya. Wah, saya kaget. Biasanya jiwa itu dicari. Ini malah ada 2, satunya dokter Randes, satunya insinyur, datang minta diinjili. Apa betul bapak? Betul. Jujur saya minta diinjili. Baik, silahkan duduk. Lalu saya tanya, mengapa bapak mau menjadi Kristen? Saya tanya. Karena saya ini punya ilmu-ilmu. Ya, ada namanya tapi tidak perlu saya sebutkan. Ilmunya hebat, saudara. Kalau berkelahi selalu menang. Tetapi selalu ingin berkelahi, ingin cari musuh. Dan ingin adu kekuatan, black magic, white magic. Gitu. Lalu mengapa saudara mau jadi Kristen? Karena saya tertarik teman saya ini, yang dokter Randes ini, apoteker ini, dia enggak punya ilmu apa-apa. Tapi kok dia di pedalaman, merantau jauh, enggak takut apa-apa. Hidupnya damai, tentram. Saya ingin memiliki damai sukacita itu. Oh, gampang saya bilang. Gampang kalau begitu. Loh, gampang bagaimana, Pak? Betul, Bapak ingin dapat damai sukacita seperti yang dia miliki? Betul. Gampang. Bagaimana gampangnya, Pak? Buang ilmumu, terima Yesus. Begitu, Pak? Iya. Cara buangnya bagaimana? Gampang saya bilang, serahkan jimat-jimatmu dan sebagainya. Lalu dia mau menyerahkan jimatnya. Belum selesai, serahkan juga mantramu. Nah, pada waktu saya minta dia menyerahkan mantranya, dia berkata begini, saudara. Pak, kalau yang ini tidak bisa, bukannya tidak mau, ya, tidak bisa. Karena apa? Syaratnya berat. Kalau mantra ini sampai saya ucapkan, saya akan mati. Dan orang yang mendengar juga akan mati. Siapa itu, saudara? Saya. Pada waktu dia ngomong gitu, saya agak kaget juga ini. Ini berarti dua-duanya bisa mati ini. Lalu pada waktu itu iman saya dapat rema, lalu tumbuh dari Matius 28. Yesus berkata bahwa aku berkuasa di surga dan di bumi. Pada waktu saya ingat firman Tuhan ini menjadi rema, iman saya tumbuh. Lalu saya berani menantang dia. Saya katakan, aku tidak takut mati. Kalau kamu memang ingin dapat damai dan keselamatan dalam Kristus, ucapkan mantramu, akan aku tengking dalam nama Yesus. Aku berani mati, kamu berani mati enggak? Ganti dia yang takut, saudara. Lalu dia bilang apa? Iya, tapi jangan di sini, Pak. Loh, kenapa jangan di sini? Nanti adik saya mati. Oke, kalau begitu ayo masuk ke kamar saya. Lalu saya ajak masuk ke kamar saya. Lalu saya minta dia bertelut ucapan mantranya, saya berdoa dalam nama Yesus, minta bungkusan darah anak domba, saya tengking. Ternyata apa, saudara, yang terjadi? Sekian lama kami konsentrasi, dia doa, saya juga doa, sama-sama bertelut. Kok enggak terjadi apa-apa, saya juga enggak dengar apa-apa gitu. Akhirnya saya melek, saudara. Dan saya melihat dia dingin badannya dan kaku. Wah, saya jadi takut, ini kalau mati di kamar saya bisa urusan polisi, dikira saya membunuh atau gimana gitu. Maka saya goyangkan badannya. Dalam nama Yesus, bangun. Mana mantramu? Pak, saya bukannya takut, dia bilang. Tapi aneh, saya tidak bisa mengucapkan mantra saya. Sudah hafal, sudah mendarah daging. Hilang, Pak. Kamu jangan main-main, saya bilang gitu. Saya sudah berani mati kok kamu tidak berani. Bukannya tidak berani, Pak, hilang. Ayo saya beri kesempatan lagi. Kedua kalinya sama, saudara. Dia badannya kayak mayat, dingin, kaku. Saya bangunkan lagi. Mana? Lalu dia heran. Pak, kok aneh ya? Kok bisa hilang ya, Pak ya? Lalu saya dengan senyum mengatakan, kamu tahu mengapa hilang? Karena sejak tadi sudah saya tengking. Gitu.
Gitu ya Pak ya. Nah kalau gitu sekarang kamu berdoa dalam nama Yesus. Wah dia berdoa dalam nama Yesus, itu saya kasih ayatnya ya, Yohanes 14 itu. Sampai sekarang kamu belum pernah berdoa dalam namaku, berdoalah. Wah dia berdoa lancar seperti orang yang sudah puluhan tahun Kristen, saudara. Dengan penuh sukacita. Orang itu akhirnya menjadi pendeta di Amerika. Dia menjadi salah satu pimpinan di gereja Gizi di Amerika, saudara.